Salam, salam sehat kita semua, khususnya anak didik saya kelas 9B. Semoga sehat dan bahagia. Bertemu kembali bersama saya Si Uco Gula dalam pembahasan pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan judul Gereja Peduli dengan Sesama yang Sakit dalam bab 9 semester 2 tahun pelajaran 2023-2024. Bahan Alkitab yang kita bahas dan kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari Mazmur pasal 23, Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31 dan Injil Yohanes pasal 10. Untuk mengawali pertemuan ini, seperti biasanya, mari kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan agar kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini oleh karena Tuhan telah menolong kami semua. Pada pertemuan ini kami berharap Tuhan Yesus yang memampukan kami dalam proses pembelajaran melalui video. Tolonglah kami semua agar dapat memahami materi pelajaran pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang kita bahas mengenai gereja peduli kepada sesama orang sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, sakit sebagai permasalahan kehidupan. Yang kedua, meneladani Kristus sebagai gembala. Yang ketiga, realitas saat mengalami sakit. Dan yang keempat, memahami kondisi orang sakit. Dan yang kelima, merespon kebutuhan orang sakit. Sakit sebagai permasalahan kehidupan. Tentu anak didik saya semuanya sudah pernah mengalami sakit. Semua orang pasti sudah mengalami sakit. Apa yang dirasakan saat sakit? Seringkali mereka merasa terasing dalam kehidupan normal. Waktu yang mereka jalani terasa sepi, merasa gelisah dan berlebihan. Banyak memikirkan tentang penyakit yang diderita serta apa konsekuensinya dalam kehidupan ini. Bahkan ada yang memikirkan tentang hal kematian. Selain itu, banyak yang memikirkan tentang pembiayaan maupun pengeluaran selama mereka mengalami sakit. Walaupun pada masa kini ada program BPJS dari pemerintah. Itulah sebabnya mengapa sakit dikatakan permasalahan kehidupan. Dalam permasalahan di atas, bagaimana semua pihak dapat membantu setiap orang sakit agar mereka dapat disembuhkan dari penyakitnya, bahkan dia merasa sehat baik dari segi fisiknya, jiwanya, relasi sosialnya, dan juga mentalnya. Tentunya, 4 hal inilah yang dirasakan oleh orang sakit. Sekarang, dalam melayani orang sakit, perlu kita ketahui 4 hal ini agar kita bisa membantu setiap orang yang sakit. Meneladani Kristus sebagai gembala, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sering kita mendengar bahwa Yesus sebagai gembala. Dalam tugasnya sebagai gembala, yang dilakukan Yesus adalah memimpin, memelihara, dan mengasuh domba-dombanya, sehingga mereka mengalami keutuhan, baik secara dimensi fisik, relasi sosial, dan spiritual. Tuhan Yesus Kristus dikatakan sebagai gembala karena dia selalu memperhatikan, menuntun, dan tahu apa yang dibutuhkan domba-dombanya. Mari kita bahas contoh-contoh keteladanan Yesus yang dilakukannya kepada orang sakit pada zaman dahulu. Yang dilakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus menyembuhkan orang sakit sebelah tangannya mati.
yang terdapat dalam Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15. Yang kedua, Yesus menyembuhkan anak seorang perwira di Kapernaum yang dapat kita baca dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13, Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang lumpuh dalam Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8 dan Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Yang keempat, Yesus menyembuhkan perempuan sakit pendarahan dan menghidupkan orang yang sudah mati. Dapat kita baca dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26 dan Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Yang kelima, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Dan yang keenam, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan dalam Matius pasal 8 ayat 8 sampai 34. Penyembuhan yang dilakukan Yesus yaitu penyembuhan yang utuh, bahkan seluruh totalitas kehidupan manusia. Hal inilah yang harus diperhatikan orang Kristen, termasuk remaja Kristen, untuk menghadapi orang-orang sakit hingga mencapai keutuhan hidupnya. Jadi, Kristus itulah teladan bagi kita dalam melayani orang-orang sakit. Realitas saat mengalami sakit, ada beberapa hal, dimensi yang harus kita perhatikan saat melayani orang sakit, yaitu sebagai berikut. 1. Dimensi fisik adalah bagian yang sangat jelas. Apakah kondisinya kuat atau kondisinya sangat lemah. Yang kedua, dimensi mental atau psikis yang berhubungan dengan pikiran, emosi, dan kepribadian manusia. Yang ketiga, dimensi sosial yang berhubungan dengan lingkungannya di luar dirinya. Dimensi spiritual atau rohani yang berkaitan dengan keberadaan atau jati diri manusia yang mengacu kepada relasi manusia dengan sesuatu yang ada di luar jangkauannya, yaitu Roh Allah. Dalam pelayanan orang sakit, kita harus memperhatikan seluruh dimensi kehidupan. Sebagaimana Tuhan Yesus pada waktu melayani orang sakit, meskipun orang tersebut hanya mengalami sakit di satu dimensi saja, tetapi Yesus melayani orang sakit, menyembuhkannya secara keseluruhannya. Dalam melayani orang sakit, kita harus memperhatikan 4 dimensi tersebut agar kita dapat menemukan cara yang tepat untuk menolongnya sehingga dia dapat dibebaskan dari penyakitnya yang dia derita. Memahami kondisi orang sakit, seringkali kita gagal dalam memahami kondisi mereka, tetapi untuk lebih tepat dalam penanganan orang sakit, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kondisinya. Yang pertama, berbagai jenis penyakit yang dia derita, apakah penyakit berat atau ringan, misalnya penyakit menular atau penyakit kanker atau jenis penyakit lainnya yang lebih parah. Yang kedua, berbagai watak dan situasi psikis, seperti orang tersebut merasa takut, frustrasi, cemas, kesepian, ataupun sering mengalami stres. Yang ketiga, kondisi sosial, seperti sakit karena lingkungan yang kotor, ekonomi yang lemah, atau karena gaya hidup atau pola makan yang salah. Keempat, berbagai sikap spiritual, misalnya penyakit dianggap sebagai hukuman atau suatu kebetulan. Yang kelima, kondisi usia, misalnya anak-anak, pemuda, maupun lanjut usia. Merespon kebutuhan orang sakit dalam menolong atau mendampingi orang sakit, kita perlu memperhatikan beberapa aspek agar pertolongan yang kita berikan dapat bermanfaat.
Aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghargai orang lain. Yang kedua, kemampuan mendengarkan. Jadi kita sebagai penolong harus mampu mendengarkan keluh kesah setiap orang yang sakit yang bertemu dengan kita. Dan yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Jadi, untuk menolong orang yang sakit, harusnya juga kita benar-benar mengenal bahwa Tuhan Yesus mampu menolong, mampu memberikan kesembuhan. Yang keempat, kemampuan untuk berempati. Artinya, kita sebagai pendamping atau penolong harus memahami orang-orang yang kita layani, memahami perasaannya, memahami keluh kesahnya, bahkan memahami apa yang diharapkan untuk kita lakukan terhadap dia. Yang kelima, orang yang suka bergaul. Artinya, sebagai pendamping, penolong, kita harus menerima dia apa adanya dan tanpa membedakan latar belakang siapa dia dan datang dari mana dia. Dalam kehidupan ini, kita pasti pernah mengalami sakit. Bukan hanya sakit secara fisik, tetapi seluruh dimensi kehidupan selalu bermasalah. Sebagai orang Kristen maupun remaja Kristen, kita perlu meneladani Tuhan Yesus dalam menolong orang sakit secara keseluruhan. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan dapat dimengerti oleh anak didik kami semuanya. Dan semoga kalian dapat juga menolong atau membantu setiap orang yang sakit, baik teman, sahabat, sanak saudara, anggota keluarga, bahkan siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Selamat melayani orang-orang sakit dan semoga Tuhan memberkati kalian semuanya. Shalom semuanya. Untuk pembelajaran berikutnya akan kita bahas materi-materi dalam bab ke-10. Dan bisa anak didik kami sekalian melihat dalam buku paket pelajaran yang telah dibagikan. Shalom.